Tes selamat hari Minggu guys. Ini masih tempat yang sama, studio kita, tapi posisinya agak berubah, jadi lebih nyaman buat gua ngomong. Gua baru beres-beresin tempat, jadi lebih luas sekarang, jadi posisinya ini lebih enak. Semoga aja buat kalian yang menyaksikan juga bisa semakin santai nontonnya. Jadi hari ini gue cuma mau ngebahas satu pertandingan aja. Hari ini memang ada big game ya, Arsenal lawan Manchester United. Kalau kalian penggemar sepak bola harus nonton di Old Trafford. Tapi hari ini kita ngebahas dulu nih Nottingham Forest 2, Chelsea 3. Kenapa gue mau ngebahas? Karena ini suatu kemajuan besar ya buat Chelsea yang lagi merebutkan posisi Liga Eropa. Dan mereka juga harus bersusah payah untuk mendapatkan kemenangan ini karena mereka 1-0 terus ketinggalan jadi 2-1 terus bisa langsung dalam 2 menit skornya jadi 3-2. Chelsea menunjukkan fighting spirit yang luar biasa di pertandingan kali ini. Dan ini juga kalau Chelsea itu kalah ya, mereka itu pastinya langsung down karena Chelsea itu belakangan mainnya lagi bagus banget, spiritnya lagi cakep, moralnya lagi tinggi, baru kalahin Tottenham 2-0, lawan West Ham hajar 5-0, dan pastinya mereka mau ngelanjutin momentumnya dengan kemenangan melawan Nottingham Forest, dan itulah yang mereka lakukan. Jadi gol pertama yang kita mau bahas adalah Mykhailo Mudryk. Gol pertamanya itu assist dari Cole Palmer, udah biasa lah ya. Siapa lagi sih yang bisa ciptain assist dari Chelsea? Ya pasti Cole Palmer lah. Gue bilang sih, kalau kalian tahu ya, di situs resminya Liga Inggris, di Premier League, cari aja di website, kalian tuh bisa langsung kasih voting siapa yang kalian mau pilih sebagai player of the season atau pemain terbaik musim ini. Gue voting buat pemain senior dan pemain mudanya, dua-duanya gue pilih Cole Palmer. Itu seberapa besar gue hargain kemampuannya Cole Palmer karena dia itu bener-bener gila sih. Di musim pertama, bukan musim pertama Liga Inggris, tapi musim pertama secara resmi, dia itu udah ngegila kayak gini. Keren abis sih. Dia harus jadi starting 11-nya timnas Inggris di Euro 2024. Itu udah gak ada jalan keluar lagi. Kalau enggak, si Gareth Southgate yang harus cek otaknya lagi. Tapi itu asisnya Cole Palmer dan diselesaikan oleh Mykhailo Mudryk, juga salah satu finishing yang bagus, dan dari selebrasinya itu bisa kelihatan si Mudryk itu kelihatan sangat lega banget ya. Karena Mudryk itu jarang dapetin space sebesar kemarin itu, dan ketika udah dapetin space, penyelesaiannya itu kadang masih kurang. Tapi kemarin itu dia sudah membuat touch yang bagus dan langsung finishing. Jarang sekali gue lihat Mudryk yang kayak begini, yang dingin di dalam kotak penalti. Dan bisa kelihatan dari selebrasinya tuh benar-benar puas banget, dan pemain-pemain Chelsea lainnya pun juga gembira juga ya ngelihat Mudryk, pemain yang sudah mendapatkan banyak kritikan tapi sekarang udah bisa setidaknya menjawab sedikit lah ya. Walaupun memang cuma 1 gol aja, tapi ya lumayan lah. Karena ya seperti yang tadi gue bilang, ini golnya gue jarang lihat dari Mudryk. Terus akhirnya diseriin 1-1 sama Boly, header dari free kick jadi 1-1. Terus jadi 2-1 golnya Callum Hudson-Odoi. Gue juga mau ngomongin Hudson-Odoi nih, soalnya si Odoi ini bekas pemainnya Chelsea. Dan gue tuh udah lihat Hudson-Odoi itu ya, itu nggak beda jauh sama kayak macamnya Madueke, pemain muda yang ada potensinya. Tapi sayangnya orang-orang di atas Chelsea itu mereka tuh nggak bisa sabar sama perkembangannya Hudson-Odoi. Dan si Odoi-nya ini juga nggak dipercaya sama pelatih-pelatih Chelsea ya. Tapi sayang banget sih. Soalnya itu bisa kelihatan si Odoi ini memang ada potensinya. Cuma dari struktur Chelsea dan juga pelatih
Chelsea semuanya pada nggak percaya sama Hudson-Odoi. Dan sekarang ya akhirnya dia bisa menunjukkan kemampuannya itu di Nottingham Forest. Ya senang-senang aja lah ya buat dia ya. Karena pasti susah lah ya untuk bisa melakukan breakthrough di Chelsea dengan kompetisi sebesar itu. Jadi skor 2-1. Jadi dari skor 2-1 ini sebetulnya ya kita itu bisa menggambarkan babak pertama dan babak kedua. Babak pertama Chelsea itu kelihatan mainnya itu tertekan sama Nottingham Forest. Forest itu ternyata bisa mengejutkan di kandangnya sendiri. Itu bisa kita lihat lawan Man City. City itu juga kesusahan menang 2-0 kemarin itu. Skornya memang 2-0 tapi kalau strikernya bukan Chris Wood, Nottingham Forest itu bisa menang 3-2 kali kemarin itu. Cuma ya si Chris Woodnya itu blunder. Nah itu babak pertamanya Chelsea. Nah babak keduanya Chelsea itu langsung berubah pesat. Karena mereka masukin pemain-pemain bintangnya. Malo Gusto, Reece James, Christopher Nkunku. 3 pemain yang sering cedera musim ini langsung dimainin dan langsung berubah jauh. Ini langsung mengatakan sih, memang Chelsea itu harus mempertahankan Mauricio Pochettino. Alasannya cuma satu aja. Kenapa? Karena Mauricio Pochettino itu belum kelihatan wujud aslinya sampai dia bisa mainin starting 11 fullnya dia. Reece James di back kanan, Christopher Nkunku nomor 10, Cole Palmer di sayap kanan. Gue lihat kemarin kerjasamanya Cole Palmer sama Christopher Nkunku udah kelihatan. Biasanya Cole Palmer itu pemain top ya. Nah pemain top itu biasanya langsung tahu pemain top lain itu yang kayak mana. Dan dia kalau lihat si Nkunku dia langsung gue langsung ngoper dia, gue tahu bola gue nggak bakal disia-siain. Dan itulah itu kepercayaan lah ya antara dua pemain hebat gitu. Jadi kalau si Cole Palmer ini melihat Christopher Nkunku begitu, ini masa depan yang cerah buat Chelsea kalau mereka bisa mempertahankan Nkunku ya, nggak cedera-cedera terus. Dan juga ada Raheem Sterling yang dimainin, bukan pemain kunci tapi ya ada pengalamannya ya kan. Jadi itu memang dua ceritanya Chelsea, babak pertama dan babak kedua. Itulah kenapa Chelsea harus bersabar sama Pochettino sih kalau gue bilang. Karena musim ini bukan cuma masa-masa transisi Chelsea bersama pelatih baru, tapi mereka itu gila banget. Benar-benar Tuhan gak kasihani mereka. Karena banyak banget cedera. Dan gak cuma banyak pemain yang cedera, tapi berulang-ulang coy. Nah, jadi dari skor 2-1 ya. Jadi gue ngomong agak itu. Berbelit-belit nih. Tapi gak apa-apa kan, kita banyak waktu. Nah, dari 2-1 ini, kelihatannya Chelsea itu udah game over. Tapi, Raheem Sterling, tiba-tiba, gak ada angin, gak ada hujan, masuk ke dalam kotak penalti. Langsung, tendangannya itu langsung masuk ke pojok coy. Itu, gue gak ngira sih, Raheem Sterling dari semua orang. Gue tahu sih, Sterling ada pengalaman nih. Pengalamannya itu bukan cuma pengalaman main-main doang, tapi dia itu ada pengalaman sebagai bisa jadi top scorer sebuah klub. Dan nggak kaget sebetulnya kalau dia itu bisa melakukan finishing seperti itu. Cuma bisa dibilang Pochettino itu membuat substitusi yang bagus kemarin itu, tapi ya substitusi yang memang jelas-jelas harus dibuat ya. Pemain-pemain bintangnya pas lagi kalah ya dimasukin aja. Nah Raheem Sterling ini kalau dibandingkan Nkunku, Reece James, ya namanya sekarang udah kurang ya. Tapi Sterling langsung berkontribusi, gak ada angin, gak ada hujan, langsung ngegolin. Itu luar biasa banget. Karena dari skor 2-2 ini, tiba-tiba Chelsea itu langsung mendapatkan kepercayaan diri lebih. Dan gak lama kemudian loh, 2 menit Reece James tiba-tiba dapetin space. Luar biasa banget Reece James itu. Sang kapten, ya, baru sembuh dari cedera. Tiba-tiba dia bisa langsung membuat satu crossing ke dalam kotak penalti yang disundul oleh Nicholas Jackson. Gue mau ngomongin Jackson juga, tapi gue ngomongin dulu Reece James ya. Reece James yang udah berapa bulan nih cedera, tiba-tiba main lagi langsung nyetel kayak gitu. Itu susah banget loh. Biasanya pemain itu ya butuh waktu lama buat
panasin mesin dulu, cari ritmenya dulu. Tapi Reece James cuma butuh 3 menit aja loh dari sejak substitusi langsung bisa crossing. Itu gue nggak pernah lihat crossing sebagus dia selama gue nontonin Chelsea ya, selama dia absen. Gak ada pemain sebagus Reece James dalam hal crossing. Crossingnya si Palmer itu beda. Palmer itu agak sedikit melengkung pakai kaki kiri. Tapi Reece James itu ya, kalau mau kasih bola paling akurat, taruh persis di depan matanya striker. Itu nggak ada yang sebagus Reece James. Gue bilang itu kualitas fullback alami. Dan yang header adalah Nicholas Jackson. Gue mau ngomong juga nih, soalnya Nicholas Jackson semakin lama semakin seru ya. Ini kalau kita lihat Jackson ini udah berapa gol? Pokoknya udah berbelas-belas gol deh. Lumayan di Liga Inggris, udah 14 gol dan 5 assist. Lumayan loh. Ini lumayan loh. Kalau kita bandingin ya, top scorernya itu Haaland ya, 25 gol. 14 gol ini di musim pertama itu lumayan banget. Ya. Ini nggak bisa diragukan lagi, ini pencapaian cuy. Dan Nicholas Jackson yang bilang ini musim kegagalnya dia. Tapi bisa 14 gol dan 5 assist. Dan artinya ini ada perkembangan. Musim depan, kalau ini musim jeleknya, musim depan bisa jadi musim bagus ya. Bisa berapa gol? Bisa 23 gol, itu udah lumayan banget. Lumayan banget di zaman modern sekarang ini. Dan kita nggak cuma harus lihat dari gol-golnya aja. Tapi Jackson adalah pemain yang lebih. Ketika dia lagi kering golnya, dia itu masih kerja keras, dribblingnya juga oke, dan passingnya, touch-touchnya dia, sentuhan-sentuhannya itu oke banget buat seorang striker. Makanya gue tuh nggak pernah hilang kepercayaan sama Jackson. Kalau gue bilang dia itu bisa jadi striker paling komplit di Liga Inggris, mungkin dalam 3-4 tahun ke depan, atau mungkin 5-6 tahun. Pokoknya dia itu ada potensi yang bagus, karena dasar-dasarnya itu dia itu udah ada. Dan kalau dia bisa tambahin, polesin ketajamannya di depan gawang, lu inget ya, lu kalau misalnya omongan gue ini benar terjadi, lu harus balik ke video ini dan lu harus dengerin. Kalau gue itu udah pernah nyampain pesan ini, oke? Gue bukannya mau nyombongin, tapi ini nggak bisa dibohongin deh. Kalau lu nontonin si Nicholas Jackson, lu juga pasti bisa lihat kalau dia itu nggak cuma seorang striker aja, tapi dia tuh bisa membuat satu tim Chelsea itu bermain lebih bagus gitu loh. Itulah kenapa si Pochettino tuh senang banget sama Jackson, walaupun dia itu sering mandul di depan gawang. Jadi skor 3-2 ini langsung menempatkan Chelsea di posisi masih di belakangnya Newcastle ya, di posisi ke-7, masih di luar Europa League, masih di posisi Europa Conference League. Pastinya Chelsea masih coba targetin Europa League, coba nyalipin Newcastle. Mereka poinnya sama nih, Chelsea sama Newcastle. Newcastle masih harus lawan Manchester United. Kalau United yang menang, Chelsea bisa nyalip, ambil posisi 6 dan masuk ke Europa League. Dan ini nggak bisa dianggap remeh loh. Europa League ya. Musim depan mungkin musimnya itu lebih berkompetisi lagi loh daripada musim ini. Jadi dapat Europa League, mungkin kalau mereka bisa juarain, mereka dapat tiket ke Champions League. Ya. Jadi walaupun musim depan mereka dapat posisi 8, tapi menangin Europa League, mereka masih dapetin Champions League. Itu lumayan banget. Itu jadinya Chelsea itu ada 2 rute ke Champions League. Gak cuma dari Liga, tapi dari Europa League. Itu harus diambil. Makanya Chelsea itu, dan Pochettino senang banget sama hasil kemarin. Oke guys, jadi gue gak mau terlalu banyak ngomongin satu pertandingan aja, tapi semoga kalian enjoy ya sama video analisa ini. Cuma ngomongin satu klub aja, Chelsea, tapi menurut gue ini lumayan relevan nih, karena Chelsea sudah menunjukkan progresnya, perkembangannya, dan mungkin musim depan kita bisa lihat wujud asli Chelsea, karena mereka itu jelas, mereka itu banyak sekali pemain bintangnya. Kalau ada satu manajer yang bisa membentuk pemain-pemain bintang ini jadi satu unit yang kompak, Chelsea ini bisa jadi tim dahsyat banget. Oke guys, jadi sampai di sini aja. Kalau kalian enjoy, jangan ragu-ragu, langsung klik like, subscribe, dan juga komen di bawah. Oke, kasih aja komen apa aja yang kalian mau.
gue coba nih dari komen-komen kalian gue bakal coba bikin jadi video gitu. Gue coba jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian kalau ada. Nggak harus jadi pertanyaan sih, tapi opini-opini kalian apa aja, dan gue mungkin bisa nimbrung di video selanjutnya. Oke guys, thank you udah nonton sampai ke titik ini.